dengan NIM 250311712223. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Wates pada kelas 3 dengan materi indahnya puasa Ramadan. Berikut praktek pelaksanaan mengajar yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran apa? Baik. Yes. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya, terima kasih. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada ya. Nah, nanti ya kita absen dulu. Adila Nisa Putri, Ananda Fania, Andre, Rafa Rapanda, Wenda Selvia. Iya. Sekarang hadir semua ya. Hadir semua? Iya, namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa agar pelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar. Ayo kita berdoa dahulu. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabi ya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahul azim. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita berdoa pada pagi hari ini, pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Nah, sekarang untuk memupuk rasa nasionalisme kita terhadap cinta tanah air Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan. Indonesia Raya. Berdiri. Hidup Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raga untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sekarang kita lanjutkan. Tepu 7 kebiasaan anak hebat. Bangun pagi, beribadah, olahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Iya, terima kasih ya. Sekarang tolong dibuka bukunya. Udah? Buka halaman tentang bab 4, yaitu Ramadan yang indah. Sekarang sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, namun terlebih dahulu Ibu akan bertanya tentang pembelajaran yang minggu lalu. Ada yang masih ingat pelajaran apa kita minggu lalu? Belajar berperilaku terpuji. Iya, belajar berperilaku terpuji. Ada yang tahu apa saja berperilaku terpuji? Menghormati orang tua, menghormati guru, saling menghormati. Iya, menghormati orang tua, menghormati guru, dan saling menghormati ya. Sekali lagi, coba tolong berikan contoh perilaku yang mencerminkan kalian berbakti kepada orang tua di dalam kehidupan kalian sehari-hari di rumah. Apa saja? Kurang keras, nak? Apa? Iya. Iya, benar sekali. Berarti kalian masih ingat tentang pelajaran kita yang lalu ya. Tepuk tangan buat teman kita yang sudah menjawab. Ya. Sekarang hari ini kita akan belajar bab 4, yaitu tentang indahnya puasa Ramadan. Sekarang dibuka halaman awal, halaman bab 4, yaitu indahnya puasa Ramadan. Dibuka halaman 59 udah? Ya, kalau udah coba diperhatikan sambil memperhatikan di papan tulis. Kenapa umat Islam itu diwajibkan untuk berpuasa? Karena apa? Puasa Ramadan itu menjadi salah satu rukun Islam yang ketiga. Ya, maka puasa Ramadan itu merupakan salah satu tiang agama. Oleh karena itu, setiap muslim yang beriman melaksanakan puasa di dalam 1 tahun itu sekali ya. Mengerti ya kenapa umat Islam itu diwajibkan berpuasa ya?
Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita mampu menjelaskan pengertian puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, sunnah-sunnah puasa, ataupun apa saja yang membatalkan puasa. Terus yang kedua, mampu kita mempraktekkan apa itu niat puasa ya. Terus mampu mencontohkan sikap sabar dan ikhlas dalam menjalankan puasa. Nah, terus selanjutnya tadi di tujuan pembelajaran kita itu apa pengertian puasa? Ibu akan jelaskan. Lihat, puasa itu merupakan rukun Islam yang ketiga di dalam Jadi apa? Puasa itu dibagi menjadi dua pengertian. Menurut bahasa itu adalah menahan, tetapi menurut istilah fikihnya, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi mengerti anak-anak apa itu tentang pengertian puasa? Mengerti? Iya, Ibu akan lanjutkan. Nah, jadi apa dalilnya? Ada dalil tentang puasa. Tentang puasa Ramadan, yaitu coba dibuka bukunya, ada di halaman 60. Al-Baqarah ayat 183. Ibu akan bacakan dulu, nanti dengarkan ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, sekarang kalian sudah perhatikan ayat itu? Coba kita sama-sama membaca surat Al-Baqarah ayat 183. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya, itu ya tentang puasa, dalil tentang puasa ya. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim ya. Ada yang tahu apa? Coba berikan contoh. Baca surat Al-Baqarah satu orang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya, beri aplaus untuk teman kita. Iya, pintar sekali ya. Jadi itu ya surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah? Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi sudah jelas ya di dalam firman Allah Al-Baqarah ini menjelaskan tentang ada ya ayyuhallazi kutiba. Kutiba itu artinya apa? Wajib. Berarti wajib bagi orang-orang beriman untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Kalau wajib berarti itu adalah termasuk fardu ain. Kalau fardu ain berarti wajib. Kalau wajib itu dilaksanakan kita mendapatkan pahala, ditinggalkan kita mendapatkan dosa. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu dikerjakan kita mendapatkan pahala, ditinggalkan juga tidak apa-apa.
apa. Jadi ini tentang berpuasa. Kenapa? Di dalam surat Al-Baqarah ini Allah telah menjanjikan kepada kita, barang siapa yang berpuasa maka Allah akan memberikan predikat takwa. Apa itu takwa itu, Nak? Berarti orang-orang yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang termasuk sekarang yang kita pelajari adalah itu kita disuruh mengerjakan puasa pada bulan Ramadan yang termasuk rukun Islam yang ketiga. Ya, karena jadi apa? Kalau kita sudah mengetahui tentang puasa, pengertian puasanya, dalil puasanya, tanpa terkecuali kita harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi coba sekarang sebelum Ibu lanjutkan, apa yang harus kita bahas seterusnya? Ada yang tahu apa tadi pengertian puasa? Ada yang tahu? Jawab. Baca. Apa? Kerasin. Puasa ada dua pengertian menurut bahasa dan istilah. Puasa menurut bahasa artinya menahan, sedangkan menurut Istilah. menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai sedikit makan hingga berterbangan matahari. Iya, itu ya berarti sudah paham ya? Ya, sekarang beri aplaus buat teman kita. Sekarang kita dilanjutkan apa yang harus kita lakukan. Setelah itu Allah memerintahkan kita berpuasa, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti. Ada 3 ketentuan yang harus kita terpenuhi. Yaitu yang pertama tentang syarat wajib puasa. Yang kedua adalah syarat sah puasa. Yang ketiga adalah rukun puasa. Namun kita akan bahas yang pertama. Itu adalah syarat wajib puasa. Yaitu baligh, Islam, berakal, mampu. Apa yang dimaksud dengan syarat wajib puasa? Apabila seseorang memenuhi syaratnya wajib puasa, maka seorang ini wajib untuk melaksanakan puasa, yaitu baligh. Kalau misal dia udah baligh, maka dia wajib untuk berpuasa. Terus Islam. Kalau orang Islam berarti wajib untuk berpuasa tanpa terkecuali. Berakal berarti dia sehat, tidak gila. Berarti apa? Wajib untuk melaksanakan puasa. Mampu kita untuk melaksanakan puasa, maka tidak lemah, kita kuat. Terus yang selanjutnya, mengerti tentang syarat wajib puasa, mengerti? Ya, mengerti ya? Sekarang Ibu lanjut. Itu syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu adalah beragama Islam, tamyiz atau mumayyiz. Tamyiz atau mumayyiz ini artinya adalah bisa membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah. Maka dia sah untuk melaksanakan puasa. Suci dari haid atau nifas ini adalah khusus untuk perempuan, tidak untuk laki-laki. Maka dia sah. Kalau misalnya dia masih dalam keadaan haid, masih belum suci, maka dia tidak sah melakukan puasa. Walaupun dia berpuasa, tetapi dia tidak sah berpuasa ya. Nah, terus pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Pada waktu diperbolehkan berpuasa itu pada bulan apa? Pada bulan Ramadan. Terkecuali yang diharamkan itu adalah puasa Idul Fitri dan Idul Adha dan hari Tasyrik. Maka tanpa terkecuali kita harus mengerjakan perintah Allah. Ya, terus Ibu akan lanjutkan tentang rukun puasa. Ya, rukun puasa. Itu kalian lihat rukun puasa itu ada 2, yaitu niat. Yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau yang pertama niat ini semuanya kita itu awalnya amal itu tergantung dengan niat. Ya, tergantung dengan niat. Kalau misalnya puasa wajib itu kita harus berniat. Karena apalagi puasa bulan Ramadan. Apa niatnya?
Ibu bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma khadin an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Yuk sama-sama biar hafal yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma khadin fardi sahri Ramadana hazihi sanat. Iya, pintar. Ada yang tahu? Coba tolong ibu minta satu orang untuk membaca niatnya. Ayo kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Iya, beri aplaus buat teman kita. Nah, yang kedua itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Berarti kalau rukunnya 1 tidak ada, berarti puasanya tidak sah. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti apa? Makan, minum, menahan nafsu, ya, menahan segala hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi jangan sampai kita berpuasa tetapi sia-sia. Harus dijaga puasa kita. Ya, agar apa? Agar kita mendapatkan predikat dari Allah, mendapatkan hadiah dari Allah nantinya. Di mana? Memang Allah itu tidak langsung mengasih kepada kita, tetapi nanti di akhirat. Mengerti tidak? Nah, boleh Ibu lanjut? Ya, sekarang adalah sunnah-sunnah puasanya. Sunnah-sunnah puasa ini adalah menambahkan pahala kita. Ya, jadi kita harus mengetahui apa sih sunnah puasa. Oh iya, berbuka puasa. Yang pertama itu berbuka puasa, menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua, sahur dilaksanakan pada malam hari. Berdoa berbuka puasa itu adalah sunnah juga. Apa doanya? Ada di bukunya, coba dibuka bukunya. Halaman 63. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Hafal enggak? Coba Ibu pengen dengar, coba gimana? 1, 2, 3. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya. Iya, bagus, pintar. Selanjutnya itu adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak zikir. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan itu Allah melipatkan gandakan hambanya ya yang melakukan perbuatan baik, berbuat baik. Membaca Al-Qur'an aja kita ya dilipat gandakan. Yang hari biasa kita cuman 1, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat itu pahalanya. Kita bersedekah pada bulan puasa ditambahkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang kita kerjakan pada bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tentang sunnah-sunnah yang membatalkan puasa. Selanjutnya, ini adalah tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, ataupun haid dan nifas bagi perempuan, gila atau hilang akal, murtad. Ada yang ditanyakan? Tidak ya, tidak ada. Tidak.
Baiklah, sekarang apa kesimpulannya? Kesimpulan hari ini berarti puasa itu merupakan salah satu ibadah penting dalam Islam yang wajib kita kerjakan setiap muslim yang telah memenuhi syarat puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, sunnah-sunnah puasa ya. Jadi puasa itu tidak hanya menahan diri dari makan dan minum saja ya. Jadi makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Tetapi juga menahan diri dari segala perbuatan yang mengurangi pahala seperti berkata kotor, berbohong atau menyakiti hati orang lain. Jadi melalui puasa seorang muslim itu dilatih untuk bersabar. Ya, dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Dapat membentuk pribadi yang disiplin ya. Jadi sabar, peduli ya ataupun serta semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerti tidak? Paham enggak yang Ibu jelaskan tentang puasa hari ini? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Baiklah kalau tidak, Ibu akan melanjutkan itu akan membagikan LKPD. Apa itu tentang LKPD? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Dan ini dikerjakan secara berdiskusi, secara berkelompok. Ya, Ibu akan bagikan. Ibu akan jelaskan, coba diperhatikan dulu. Itu, coba dilihat. Ada tentang ya syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Itu kalian ya mengisi apa saja syarat, menconteng apa saja tentang wajib puasa. Apakah Islam? Kalau misalnya ada salah satu tentang syarat wajib Islam, kalian conteng. Tetapi ada tidak syarat wajib puasa itu tentang Islam? Kalau tidak, conteng disilang ya. Itu juga yang kedua, syarat sah puasa. Itu ada Islam, tamyiz, suci haid. Di situ ada enggak di sini itu tentang syarat sah puasa. Misal kalau Islam bukan, conteng disilang. Tetapi kalau iya, kalian conteng betul ya. Nah, paham tidak? Paham ya? Ayo, kok nggak semangat? Coba relay dulu, yuk. Tepuk semangat. Semangat. Yo, sekali lagi yang tepuk semangat aku bisa, yuk. 1, 2, 3, tepuk semangat. Aku bisa melakukan apa saja. Bisa. Yes. Ya, sekarang kalian kerjakan ya LKPD-nya sesuai dengan kelompok masing-masing. Kerjakan secara berdiskusi. Ya. Silakan presentasikan hasil kelompok kalian sesuai dengan ketua kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok 1.
Dibacakan hasil diskusinya. Ya, baca. Bagaimana dengan keadaanku? Adakah syarat-syarat puasa yang belum aku penuhi? Aku akan memastikan syarat wajib dan syarat sah yang sudah terpenuhi pakai tabel berikut ini. Ya, jawab. Syarat wajib puasa: Islam. Yang kamu tanda aja. Islam, baligh dan berakal, Terus sanggup, haid dan nifas, sanggup. miskin, sanggup berpuasa. Ya. Islam Kerasin dikit. Islam tamyiz, suci, haid dan nifas, waktu yang dibolehkan. Ya. Sudah. Nah, sekarang ada tidak yang mau bertanya kepada kelompok 1? Ya, tentang apa, Nak? Sebutkan rukun puasa. Nah, rukun. Rukun puasa adalah 1. Niat, 2. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Iya, gimana? Puas? Ya, silahkan duduk. Beri aplaus buat temannya. Kelompok 2, sekarang silakan maju. Ada yang tanyakan tidak? Ada? Tidak ya? Ya, berarti udah. Silakan dikumpul LKPD-nya. Nah, jadi itu ya. Kenapa tadi ada pertanyaannya dari temannya yang pertama ada tentang apa itu rukun puasa, apa itu pengertian puasa, apa itu hikmah puasa. Puasa itu kan tadi sudah Ibu jelaskan ya. Puasa itu dibagi menjadi 2. Yang menurut bahasa adalah menahan, menurut ilmu fikihnya, menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa ya. Terus yang kenapa umat Islam wajib untuk berpuasa? Tadi sudah dijelaskan di dalam dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa setiap orang-orang muslim, setiap umat Islam diwajibkan untuk berpuasa tanpa terkecuali. Kenapa? Karena itu adalah termasuk rukun Islam yang ketiga. Jadi harus kita tunaikan ya. Terus yang ada pertanyaan tadi, apa itu hikmah puasa? Hikmah puasa atau manfaat puasa itu banyak sekali. Tetapi ada beberapa hal yang Ibu akan jelaskan. Hikmah puasa itu tentu saja itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, dengan berpuasa kita bisa melatih kesabaran kita. Dengan berpuasa kita bisa melatih kejujuran kita. Ya, bisa mengendalikan diri kita ya dari hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena tujuannya agar kita mendapatkan pahala dari Allah dan bisa melalui puasa. Jadi seorang muslim itu dilatih untuk bersabar. Jadi kalau kita mau sukses, berarti contoh, kalau kalian mau sukses berarti kalian dilatih untuk bersabar. Agar kenapa? Serta untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan paham tidak? Paham? Ada yang ditanyakan? Sekarang coba kita tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak makan. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Sahur jangan lupa. Puasa
Iya. Terima kasih kalau sudah. Sekarang silakan Ibu akan memberikan tugas refleksi. Untuk ini adalah untuk masing-masing siswa ya. Dan ini silakan dikerjakan secara mandiri. Secara masing-masing siapkan buku tulis kalian. Ini langsung dijawab, dikerjakan. Silakan. Selesai? Selesai. Iya, kalau selesai. Kalau selesai, ditutup. Ditutup, bukan ininya dikumpulin. Tugasnya ditutup, dikumpulin. Kumpulin jadi satu kelompok ini, nanti Ibu ambil. Ya, terima kasih ya. Kalian sudah melaksanakan kegiatan evaluasi kita pada hari ini dan kalian sudah mendengarkan tentang apa itu puasa ya. Sudah paham semua? Sudah. Nah, gimana tentang pelajaran hari ini? Senang tidak? Senang tidak? Ya, kalau senang, baiklah kita mau tutup. Sebelum kita tutup, doa yang rapi dan tolong bukunya dimasukkan tas masing-masing. Seluruhnya siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.